Jongkok ya Pak. Saya Pak, jongkok Pak. dan Cina, Oke. dan Cina masuk neraka. Yang saya hormati mewakili Bapak Kajari, mewakili Pak Wali Kota dari Dinas Kesehatan, yang mewakili Pak Dandim, terima kasih. Lalu ada dari lapor, ya, yang selalu setia untuk membersamai kami Polrestabes Medan dalam setiap kegiatan penegakan hukum terhadap narkoba maupun yang berakhir dengan pemusnahan sebelum kita limpahkan di Jaksa Penuntut Umum. Rekan-rekan, saya akan menginformasikan kerja-kerja ekstra dari Sat Narkoba Polrestabes Medan. Dalam hal ini adalah mengimplementasikan kebijakan Astacita yang salah satunya adalah melakukan penegakan hukum sampai dengan pencegahan pemberantasan narkoba. Dari pencegahan hukum saja, penegakan hukum saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum yang kita lakukan itu dalam konteks mencegah lalu memberantas. Oleh karena itu beberapa kegiatan yang dilakukan baik sifatnya preventive strike berupa grebek sarang narkoba maupun yang sifatnya teknik penyidikan maupun penyelidikan secara tuntas, baik dengan eliciting, dengan undercover buy, dengan mengidentifikasi pendistribusian maupun penggunaan penyalahgunaan narkoba. Rekan-rekan sekalian, ini juga merupakan kebijakan dari Bapak Kapolri yang untuk terus berperan dan menuntaskan penanganan masalah narkoba dari semua lini, dimulai dari hulu sampai dengan hilir, yang kemudian dikuatkan dengan langkah-langkah sinergi dengan stakeholder yang lain, baik TNI, kemudian dari Satpol PP, lalu dari stakeholder Pemkot maupun BNN yang diorkestrai oleh Polda. Dalam hal ini Pak Direktur Narkoba Polda Sumut, dan kebijakan Bapak Kapolda dalam penegakan hukum narkoba ini sangat kuat, ya. Maka energi positif yang kita dapatkan adalah melakukan pengungkapan yang secara kontinu kita bisa melihat progresnya, tapi juga secara komprehensif bersama-sama dengan stakeholder yang lain kita juga bisa terlihat dengan lebih baik. Hari ini ada dua hal. Yang pertama, kita Sat Narkoba Polrestabes Medan akan melakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkoba baik sabu maupun yang lain. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban yuridis ketika kita melakukan penegakan hukum. Salah satu pentahapannya sebelum diterima oleh Jaksa Penuntut Umum, kita wajib memusnahkan barang bukti. Yang disisakan adalah sampel yang sudah sesuai dengan rumusnya, ada ukurannya. Jadi nggak bisa sisihkan berapa kilo, enggak. Ini udah ada rumusnya, berapa sampel yang harus disisihkan untuk persidangan. Dan nanti ini juga akan dibuktikan dan rekan-rekan bisa menyaksikan keaslian, bukan tawas, bukan garam ini. Ini betul-betul barang yang mengandung metavitamin, ya, atau nanti dijelaskan secara laboratoris. Yang pemusnahan barang bukti narkoba ini adalah merupakan hasil penegakan hukum pada tanggal 11 Mei 2025. Baik, terima kasih. Terkait dengan penangkapan kami terhadap narkoba jenis happy water, ini kelihatan seperti mata uang, tapi sebenarnya itu hanya klise dari bungkusnya. Jadi bungkus ini bisa macam-macam dengan logo merek tertentu, tapi isinya itu yang mengandung narkoba yang kita tindak, dan ini biasa penggunaannya dicampur dengan minuman.
Sehingga salah satu modus daripada penyamaran penggunaan narkoba ini adalah dengan penggunaan narkoba jenis heavy water dan tersamar. Ini juga jenis yang baru yang merupakan modifikasi daripada para pemain-pemain narkoba. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Jadi bentuk uang itu hanya sebagai logo yang secara lazim banyak yang ditemukan. Terima kasih. Maju Pak. Ini pemilik heavy water. Belum pernah nyoba. Kamu bilangnya apa? Turunan berapa? Heavy water. Heavy water memang bilang Iya, water iya, itu. heavy water. Happy apa? Bahagia. Terus water? Air, Jadi air bahagia. suka pula itu. Sama airnya bahagia nggak? Jadi air apa? Sedih. Air sedih, air kepahitan. Ya, ada yang lain sekali kan? Gimana edarnya? Belum ada gitu. Konsumsinya? Belum ada. Ini mau dibawa kemana dia? Belum tahu Pak, belum ada. Ya, kamu disuruh nganter ke siapa? Ke orang atau ke tempat? Belum ada yang nganter Pak. Heavy water. Suruh ngegate dulu? Iya. Nggak kamu coba? Enggak Pak. Baik, Kiai, kami jawab. Untuk happy water ini penyebarannya itu dia random. Jadi dia di tempat mana saja, bagi pengkonsumsinya itu dia bisa mengkonsumsi di mana saja. Tentunya dia akan memilih tempat-tempat yang aman buat dia untuk nge-apply gitu. Jadi ini hanya salah satu untuk menyamarkan. Jadi kalau misalnya ada pemeriksaan secara kasat mata, dia misalnya bisa dicampur di minuman dia. Kalau kita periksa secara random itu nggak akan ketemu. Kalau misalnya sabu kan secara kasat mata kita langsung tahu, oh ini sabu, ekstasi. Nah kalau heavy water karena dia dicampur dengan air minuman, mungkin nanti pakai kemasan sendiri dia minumannya, itu kita akan susah. Kecuali memang kita sudah bisa mengidentifikasi si pemakai tersebut jauh-jauh hari. Jadi ini salah satu bentuk penyamaran para pengguna narkoba untuk mengkonsumsi narkoba. Dan ini yang dimanfaatkan oleh para pemain-pemain narkoba dengan modifikasi-modifikasi seperti ini. Pak, harganya berapa ya Pak? Heavy water harganya berapa untuk per saset? Mau beli Kak? Kalau ambil banyak murah Pak. Pertemanan atau ini? Kalau pertama gratis. Untuk harga di pasaran yang dari hasil lidik yang kita lakukan dari di lapangan itu berkisar 3 sampai 4 jutaan per saset. Ini memang masih dalam proses pemeriksaan kami. Cuma berdasarkan pengalaman yang telah kami periksa sebelumnya, untuk happy water itu terdiri dari beberapa campuran narkotika golongan 1. Bisa dari campuran dari metamfetamin, metilon dioksimetamfetamin, seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.